ada permohonan izin Ustaz. Nggih. Untuk mendahului pulang rombongan dari cabang Bendosari 2 dikarenakan ada takziah. Nggih, boleh monggo. Oh, enggak ada yang datang di sini, Nah, ini enggak ada loh. Bendosari 2. Oh, ini jangan-jangan di luar semua. Nah, nggih. Ya, boleh, monggo. Berikutnya brosur di halaman 7. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Al-A'raf ayat 34. Mohon penjelasan, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Bagaimana atau apa yang dimaksud batas waktu itu, Ustaz? Ajal. Ajal itu batas waktu. Ajal itu bukan usia. Jadi kalau kita maknai ajal sebagai usia, itu tidak pas. Ajal itu batas waktu. Misal gambarannya seperti ini, ya. Ini ujung sini, ini ajal. Ini permulaan. Maka manusia atau umat dari permulaan sampai ajalnya, yaitu batas waktu ini, dia menjalani kehidupan ini dengan penuh aktivitas. Mengisi aktivitas dari permulaan sampai batas waktu ini namanya umur. Jadi kalau digambarkan seperti itu, ini titik tolaknya, awalnya, permulaannya, ibtidaknya. Ini ajalnya, batas waktunya. Antara dari sini sampai ke sini, dari ujung ini sampai ke ujung ini, diisi dengan aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu namanya al-umru. Umur itu bukan umur usia, bukan. Al-umru itu keberkahan, kemanfaatan. Jadi mengisi aktivitas dari ibtidak sampai ajalnya itu penuh dengan kemanfaatan dan keberkahan. Itu makna sesungguhnya dari al-umru. Maka ada ayat, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan, ya'mur, al-umru itu sama. Memakmurkan itu bukan ramai. Kalau hanya sebatas ramai, pasar juga ramai. Lapangan stadion sepak bola, pas ada pertandingan juga ramai di situ. Di mal-mal juga ramai, Car Free Day juga ramai. Kalau hanya sebatas ramai. Tapi yang dimaksud memakmurkan masjid Allah, itu orang yang aktivitas di masjid itu bermanfaat dan penuh keberkahan. Meski jumlahnya hanya sedikit, tidak ramai. Meski hanya 1, meski hanya 2, meski hanya 3. Tapi kalau aktivitasnya di dalam masjid itu penuh dengan kemanfaatan dan keberkahan, maka itulah orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Jadi yang dimaksud ajal itu batas waktu, bukan usia. Umat manusia itu punya awal permulaan dan punya batas waktunya. Batas waktu ini yaitu ujung ini disebut ajal.
Dari ibtidaknya permulaan ujung sini sampai ke ajalnya, batas waktunya, dia mengisi kehidupan ini dari ujung sini ke ujung sini, aktivitasnya disebut al-umru. Misalkan Allah takdirkan 20 tahun. Selama 20 tahun sejak terhitung dari akil baligh sampai batas waktu 20 tahun ini, berapa kemanfaatan yang sudah dia lakukan, dia kerjakan. Itu maksud dari ajal, batas waktu. Dan setiap umat, setiap manusia punya batas waktu itu. Kalau sudah sampai pada batas waktunya, ya sudah. Batas waktu ini sudah pas, harga pas. Tidak bisa diperpanjang, tidak bisa dipersingkat, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Yang tahu batas waktunya hanya Allah. Nah, ini batas waktu ini, ajal ini, batas waktu ini termasuk, kalau takdir ya, itu berarti mubrom dia. Takdir mubrom. Karena sudah ditetapkan oleh Allah. Dan kita tidak tahu kapan batas waktu kita. Andai kata kita tahu, oh ternyata batas waktu saya nanti jam 10 lebih 10 menit, tinggal 2 menit. Ini saya tidak mau di sini. Karena sekarang jam 10 lebih 8 menit. Tinggal 2 menit. Wah ya Allah, di hari Ahad 25 Desember 2022 pukul 10 lebih 10 detik. Itu batas waktu saya. Saya nggak akan datang ke sini. Kemana saya? Sudah, saya munajat pada Allah, mohon ampun pada Allah, berdoa pada Allah. Apalagi panjenengan tahu 10 lebih 10, nggak mungkin safar dari JJB ke sini. Kok nggak berangkat nafar dari Sumatera Selatan ke pondok pesantren MTA? Lah ngopo, sok minggu mati aku. Sudah tak mohon ampun pada Allah, sudah dia akan ke masjid, sudah sholat munajat. Wah itu loh, anakmu kelaparan belum makan, yus ben golek dhewe. Ijek cilik 3 tahun wis ben golek dhewe, aku sesuk mati. Itu kalau manusia tahu batas waktunya. Maka yang maha mengetahui hanya Allah. Kita hanya diperintah oleh Allah mengisi antara titik permulaan sampai batas waktu dengan al-umru, yaitu keberkahan dan kemanfaatan. Tidak akan bermanfaat, tidak akan berkah kalau menyelisih Allah, menyelisih Rasulullah. Maka mengisi dengan al-umru, kehidupan ini tidak manfaat, tidak berkah kalau menyelisih Allah, menyelisih Rasulullah. Ya, ada lagi. Halaman 11. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqdha ma alaihi ukhidha min khotoyahum faturikat alaihi summa turika fin nari. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang disebut pilot itu?
Jawab para sahabat, orang yang pailet di antara kami ialah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya barang-barang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pailet dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat lengkap dengan membawa pahala sholatnya, puasanya, dan zakatnya. Tetapi di samping itu ia telah mencaci ini dan menuduh ini, memakan harta ini dan menumpahkan darahnya ini, dan memukul ini. Maka diberikan kepada orang yang dianiaya itu dari pahala kebaikan amalnya, dan kepada orang yang lainnya lagi dari pahala kebaikan amalnya. Maka apabila telah habis pahala kebaikannya itu dan belum terbayar semua tuntutan orang-orang yang pernah dianiaya tersebut, maka diambilkan dari dosa-dosa orang yang telah dianiaya itu dan ditanggungkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan, apabila orang yang dianiaya itu pernah diberi janji dari orang yang menganiaya ketika di dunia, tetapi sampai orang yang dianiaya itu meninggal, janji dari orang yang menganiaya itu belum ditunaikan, apakah janji itu bisa ditagih di akhirat, Ustadz, dengan diambilkan dari amalan-amalan orang yang menganiaya tersebut? Saya tidak tahu. Ini tampaknya yang tanya ini, yang menganiaya ini. Yang dianiaya sudah meninggal, janjinya belum ditunaikan. Lah janjinya apa dulu kan, itu kita lihat janjinya dulu. Kalau yang dianiaya punya ahli waris, punya anak misalkan, ya janjinya misal memberi apa, berikan pada ahli warisnya. Nah, sehingga sekarang kebingungan, piye iki ngene ditagih ning akhirat. Kalau yang dianiaya sudah memaafkan, insya Allah sudah selesai. Di dunia sudah selesai, di sana tidak ditagih. Tapi kita jangan lantas punya pola pikir, wis ra arep tak apura, tak tagih ning akhirat. Nah, itu berarti tidak punya ciri ketakwaan. Ciri orang yang bertakwa itu wal afina aninnas, mudah memaafkan. Maka biar saudara sesama muslim kita tidak menjadi orang yang muflis di hadapan Allah kelak. Andai kata kita dianiaya, didolimi, difitnah, dicaci, dipukul, maafkan. Memaafkan itu tidak mudah. Kalau mudah, niscaya tidak akan menjadi ciri ketakwaan seorang hamba kepada Allah. Memaafkan orang lain yang menganiaya kita, mendolimi kita, menyakiti, satu ciri ketakwaan. Hanya orang-orang yang mendambakan ketakwaan sajalah yang bisa menjadi pemaaf. Surga itu istimewa, sangat istimewa. Hanya akan dihuni oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Salah satu ciri penghuni-penghuni surga kelak, dia ketika di dunia menjadi pemaaf. Itu salah satu cirinya. Namun andai kata tidak kita maafkan, sampai di hadapan Allah, bisa nanti ditagih. Tetapi al-muslim akhul muslim, kita tidak menginginkan
madarat bagi muslim lainnya. Kita hanya menginginkan kebaikan bagi muslim lainnya. Maka maafkan. Hadis ini mewanti-wanti pada kita. Ya. Kalau tidak ingin jadi seorang muflis, seorang yang pailit di hadapan Allah, maka jangan mencaci maki orang lain. Jangan menuduh menfitnah orang lain. Jangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Jangan menumpahkan darah orang lain. Jangan menganiaya orang lain. Kalau semua muslim bisa melakukan ini, dalam arti menjaga dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan di dalam hadis Nabi ini, maka tidak ada yang menjadi muflis di hadapan Allah. Kalau masing-masing dari setiap muslim itu tidak menganiaya yang lain, tidak memfitnah yang lain, dan lain sebagainya. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Karena aku adalah kamu, mustahil kamu menyakiti, memfitnah, menganiaya, memukul aku. Kenapa? Karena sama saja kamu memukul dirimu sendiri, kamu menganiaya dirimu sendiri. Karena kamu adalah aku, mustahil aku menganiaya kamu, mengambil hartamu dengan batil. Kenapa? Karena kalau itu aku lakukan, berarti aku berbuat aniaya terhadap diriku sendiri. Ini persaudaraan ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Ini bukan hanya sebatas teori, butuh dipraktekkan. Tapi yang terjadi saat ini tinggal teori. Kalau semuanya tinggal sebatas teori, maka menjadi betul sekali bahwa Islam tinggal namanya, Quran tinggal teori-teorinya, tinggal tulisan-tulisannya. Tidak ada yang dipraktekkan. Islamnya tetap ada, tapi umat yang ngaku Islam, dia jauh dari aturan Islam. Kitab sucinya akan terus ada, tapi tinggal tulisan-tulisannya, tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga yang tersisa hanya teori kebenaran, teori kebenaran, teori kebenaran, tanpa ada yang praktek. Maka semuanya rugi. Innal insan lafi khusr. Rugi. Tidak mengamalkan teori kebenaran Quran, teori kebenaran sunnah Rasulullah, itu rugi. Sangat-sangat rugi. Nah, terkait pertanyaan penanya tadi, janjinya apa, apakah nanti ditagih, saya tidak tahu. Kalau memang janji itu bisa diberikan pada ahli waris, ya tunaikan pada ahli warisnya. Kalau dulu panjenengan menganiaya yang dianiaya, mudah-mudahan sudah dimaafkan oleh yang dianiaya yang saat ini sudah meninggal dunia. Nah, terus berikutnya bagaimana? Sudah berhenti. Jangan menganiaya orang lain lagi. Nah, sudah hentikan, tunduk patuh pada Allah. Jangan pernah menganiaya orang lain lagi, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Sampai kapan? Sampai batas waktunya sampai ajalnya sampai. Ya, ada lagi.